Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5 pelajaran yang kedua, yaitu materi Mari Mengenal Nama Allah dan Kitabnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah ya. Nah, jadi Allah itu kan mengirimkan berbagai macam kitab. Nah, sebetulnya apa sih arti iman kepada kitab Allah? Jadi, iman kepada kitab Allah itu artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Jadi para rasul Allah itu kan ada banyak ya, yang kita ketahui itu ada 25 nabi, kemudian ada 5 rasul ulul azmi. Dan di antara para nabi dan rasul ini kemudian ada yang diberikan kitab. Nah, kita harus mempercayai hal tersebut. Nah, kemudian selain kitab, Allah juga mengirimkan suhuf. Nah, apa yang dimaksud dengan suhuf? Nah, jadi suhuf ini merupakan lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi yang berisi tentang zikir, nasihat-nasihat, dan pujian. Jadi selain kitab, Allah juga memberikan lembaran-lembaran wahyu. Nah, lembaran wahyu ini kita namakan sebagai suhuf. Nah, siapa saja nabi atau rasul yang mendapatkan suhuf dari Allah? Jadi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ini mendapatkan 10 suhuf. Kemudian ada Nabi Idris alaihi salam, ini mendapatkan 30 suhuf. Kemudian ada Nabi Ibrahim alaihi salam, ini mendapatkan 30 suhuf. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, ini mendapatkan 10 suhuf. Kemudian ada Nabi Sid, ini mendapatkan 50 suhuf. Nah, jadi selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf, jadi lembaran-lembaran wahyu. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara tentang kitab. Nah, ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kitab yang pertama diturunkan oleh Allah yaitu adalah kitab Taurat, atau kita sebut, kadang disebut ya kitab tanah atau Torah ya, atau juga kadang disebut perjanjian lama. Nah, ini diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Nah, jadi yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diberikan kepada Nabi Daud, atau dalam literatur barat ini Nabi Daud ini sedang disebut dengan David ya. Nah, Nabi Daud ini mendapatkan kitab Zabur. Kemudian ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil ini berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Nah, jadi kitab Injil atau kitab Bible ya. Nah, ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi.
Kemudian, kitab yang terakhir sekaligus penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya dan selalu terjaga keasliannya, ini adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi, yaitu di kota Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad menginjak usia ke-40, maka Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad yang sedang bertahanut di Gua Hiro. Kemudian menurunkan ayat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Inilah yang pertama kalinya kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah tidak secara langsung, tetapi diturunkan secara perlahan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kira-kira 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Jadi diturunkannya di dua lokasi ya, ada yang di kota Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya ya. Assalamualaikum.